Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Newton yang merupakan pertemuan yang ketiga, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 10 SMA. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang gaya gesek serta bagaimana keadaan benda dalam lift. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sosok Ridwan Effendi yang beberapa hari terakhir viral di media sosial. Bujangan 35 tahun asal kota Palangkaraya ini punya cara berbeda untuk menuju kota Intan guna mengikuti peringatan haul ke-14 Kiai. Oke, ini adalah orang yang sedang berjalan kaki di permukaan aspal. Bagaimana dia bisa berpindah tempat atau bergerak karena adanya gaya gesek antara sepatu dengan aspalnya. Atau bisa juga Anda perhatikan video berikut ini. Oke, ini adalah lomba balap mobil Formula 1, di mana kita lihat mobil ini menggunakan bang yang besar dan ukuran yang besar di atas lintasan. Ini juga sangat mempengaruhi besar gaya gesek atau gaya gesek sangat besar pengaruhnya dalam perlombaan balap lomba Formula 1. Nah, bagaimana hukum Newton membahas tentang gaya gesek ini? Perhatikan terus dan saksikan terus channel ini. Buat para sahabat fisika, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video dari channel Fisika Sapri. Baik, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu gaya gesek, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita membahas penerapan hukum Newton pada gaya berat, gaya normal, dan gaya pada tegangan tali. Sekarang kita fokus pada gaya gesek. Gaya gesek dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada video sebelumnya ada orang berjalan kaki, perlombaan mobil. Banyak contoh dalam kehidupan kita yang menggunakan konsep gaya gesek. Misalnya orang bermain bola, dan segalanya dan semuanya nulis misalnya termasuk contoh dari gaya gesek, dan masih banyak contoh yang lain. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua benda bersentuhan secara fisik atau dapat dikatakan sebagai gaya sentuh, di mana dengan arah gaya gesek ini berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi gaya ini termasuk dalam kategori gaya sentuh, dan gaya gesek ini selalu menghambat arah gerak benda. Nah, pada konsep ini dikatakan bahwa gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Maksudnya jika bendanya didorong ke kanan, maka gaya geseknya mengarah ke kiri. Nah, kita lihat gambarnya, ini ada seorang anak yang mendorong meja. Jika dia dorong meja ke kanan, berarti gaya geseknya ini di bawah antara meja dengan lantai mengarah ke kiri. Nah, itu maksud dengan gaya gesek. Kemudian gaya gesek dibagi atas dua, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Nah, ini Fs dan Fk. Apa itu gaya gesekan statis dan apa itu gaya gesekan kinetis? Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang bekerja pada benda di mana benda masih dalam keadaan diam. Masih dalam keadaan diam dan belum bergerak. Oke, sedangkan gaya gesekan kinetis adalah gaya gesekan yang berlaku pada benda yang sedang bergerak.
di mana diketahui bahwa gaya gesekan statis itu lebih besar daripada gaya gesekan kinetis. Nah, kenapa bisa terjadi bahwa gaya gesekan statis lebih besar daripada gaya gesekan kinetis? Sebagai contoh misalnya, jika kita mendorong meja atau mobil misalnya, pada saat mobilnya atau mejanya ini diam atau mobilnya diam, maka kita perlu tenaga yang besar. Perlu tenaga besar untuk memindahkannya. Tetapi jika mobilnya sudah bergerak atau mejanya sudah bergerak, maka kita butuh tenaga yang sudah berkurang dibandingkan pada saat dia diam. Ini karena pada saat kita dorong, kita perlu melawan gaya gesekan antara meja dengan lantai. Ada meja dengan lantai, ada gaya gesek yang lebih besar dibandingkan gaya geseknya pada saat bendanya sudah bergerak. Makanya berlaku gaya gesekan statis itu lebih besar daripada gaya gesekan kinetis. Nah, bagaimana besarnya gaya gesekan pada dua permukaan benda? Jadi, besarnya gaya gesekan tergantung pada tingkat kekasaran bidang sentuhnya. Di mana semakin kasar bidang sentuhnya, maka semakin besar gaya geseknya. Nah, ini ada orang mendorong mobil, jika lantainya atau permukaannya ini kasar, maka agak susah untuk digerakkan bendanya. Tapi jika bendanya atau permukaannya ini licin, maka semakin gampang untuk didorong bendanya karena gaya geseknya juga semakin kecil. Nah, gaya gesek statis ada juga disebut dengan gaya gesek statis maksimum. Nah, gaya gesek statis bernilai maksimum apabila benda tepat akan bergerak. Jadi benda tepat akan bergerak, maka akan berlaku nilai gaya gesekan statis maksimum. Yang dimana kita kenal ada namanya koefisien gesekan. Nah, ini namanya koefisien, dibaca mu s. Jadi kalau mu s berarti koefisien gesekan statis kali gaya normal. Jadi besarnya gaya gesekan statis maksimum atau gaya gesek yang berlaku pada benda yang tepat akan bergerak sebesar mu s kali n. Sedangkan gaya gesek yang berlaku pada benda yang sudah bergerak, sedang bergerak, atau Fk gaya gesekan kinetis sebesar mu k kali n. Nah, saya berikan keterangannya. Jadi Fx max itu adalah gaya gesek statis maksimum atau gaya gesek pada saat benda tepat akan bergerak, jadi belum bergerak, tepat akan bergerak. Sedangkan Fk adalah gaya gesekan statis kinetis. Kemudian mu s, yang ini mu s adalah koefisien gesekan statis. Kemudian mu k adalah koefisien gesekan kinetis. Kemudian gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh permukaan benda sebesar n kali g. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal untuk gaya gesek ini. Kita lihat contoh soalnya, ada benda. Oke, ini sebuah balok bermasa M, ini M 10 kg dengan dimana gravitasi pada tempat itu adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Diletakkan di atas lantai dengan koefisien gesekan statisnya 0,4 dan koefisien gesekan statis kinetisnya adalah 0,3. Nah, berapakah gaya gesek dan percepatan benda jika A diberikan gaya tarik sebesar 35 Newton, bagian B diberikan gaya tarik sebesar 50 Newton. Jadi ditarik ke depan. Nah, pada kasus ini benda ditarik ke depan. Jadi jika gaya F bekerja pada satu benda, maka kemungkinan yang terjadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama bahwa bendanya akan diam. Kemudian kedua, bendanya tepat akan bergerak. Yang ketiga, bendanya akan bergerak. Tergantung ini dengan percepatan konstan. Bendanya diam jika gaya tariknya ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya geseknya. Bendanya tidak akan bergerak karena lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek. Jika bendanya
tepat akan bergerak jika gaya tariknya itu sama dengan gaya geseknya. Sama persis dengan besarnya gaya gesek. Sedangkan bendanya akan bergerak jika gaya tariknya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek di sini, gaya gesek antara balok dengan lantai. Kita buktikan satu-satu dulu. Nah, penjelasannya pertama kita gambar dulu diagram gaya yang bekerja pada benda itu. Pada gambar ini kita lihat bendanya M, kemudian ditarik dengan gaya F, maka ada gaya normal ke atas yang tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Kemudian ada gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya gesek F. Ini. Jadi tarik ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri sebesar F. Nah, kita lihat pada dua sumbu, pada sumbu ke atas sumbu Y, pada sumbu Y berlaku sigma Fy sama dengan 0 karena benda tidak bergerak pada sumbu Y. Makanya dikatakan sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat gaya ke atas, kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Yang ke atas adalah plus N, ke bawah W berarti plus N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W pindah ke arus kanan menjadi W, N sama dengan M kali G. Oke, kita lihat. Dari persamaan Fx max, nah, jadi benda tepat akan bergerak, Fx max sama dengan mu S kali N, mu S, M-nya adalah M kali G, mu S-nya kita masukkan tadi di diketahui dalam soal, 0,4 kali 10 kali 10 G-nya 10, kalikan semua dapat 40. Jadi Fx max-nya adalah 40, jadi gaya gesekan statis maksimumnya adalah 40 Newton. Kita perhatikan bagian A. Jika F-nya adalah 35, kita ketahui bahwa F-nya 35, berarti F-nya lebih kecil daripada Fx max. Maka kondisi ini menyebabkan benda tetap diam atau tidak bergerak. Jika tidak bergerak, berarti sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lihat pada sumbu X, ini kita lihat tadi pada sumbu X. Pada sumbu X itu yang berlaku cuma dua, F dengan ini gaya tarik F dengan gaya gesek F. Nah, gaya tarik F-nya ke kanan plus F kurang Fx sama dengan 0, berarti Fx sama dengan F, gaya geseknya adalah 35 Newton. Jadi besarnya gaya geseknya adalah 35 Newton. Jadi bendanya belum bergerak karena lebih besar gaya gesek daripada gaya tariknya. Bagian B, jika F-nya adalah 50, berarti F-nya lebih besar daripada Fx max, maka benda akan bergerak karena lebih besar gaya tariknya daripada gaya gesek statis maksimumnya. Maka dicari dulu adalah gaya gesek kinetisnya, Fk sama dengan mu K kali N, mu K sama dengan M kali G, mu K-nya 0,3 kali 10 dikalikan semua 0,3 kali 10 berarti 30 Newton. Jadi gaya gesek kinetisnya adalah 30 Newton. Nah, karena bendanya bergerak, ini jadi secara otomatis benda bergerak, berarti benda memiliki percepatan. Nah, pada sumbu X berlaku F kurang Fk, jadi kita gunakan hukum 2 Newton ini karena benda bergerak, sigma F sama dengan M kali A, ke kanan F, ke kiri Fk, gaya gesek kinetis, F kurang Fk sama dengan M kali A, berarti A sama dengan F kurang Fk per M. F-nya 50, kinetisnya, gaya gesek kinetisnya adalah 30, 50 kurang 30 per masanya 10, berarti 50 kurang 30 per 10. 50 kurang 30 sama dengan 20, 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan benda karena bergerak sebesar 2 meter per sekon pangkat 2. Oke, kita tinjau kasus pada benda yang gaya gesek pada benda yang bergerak pada bidang miring. Kita lihat ada soal ini. Sebuah benda beratnya W, ini bermassa M, beratnya W, meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap pada suatu bidang miring yang kasar. Permukaannya kasar ini, di mana bidang miring membentuk sudut theta dengan pada arah horizontal. Tentukan koefisien gesekan antara benda dan bidang miring tersebut. Nah, kita buat lagi diagram gayanya yang bekerja pada benda itu. Jadi ini bendanya, gaya normalnya ke sana, ini tegak lurus.
N-nya gaya normal, kemudian gaya beratnya lurus tegak lurus ke bawah, lurus mengarah ke pusat bumi mg, kemudian ke arahnya adalah mg cos theta karena bentuk sudut theta, kemudian ke sini adalah mg sin theta, kemudian f-nya ke arah sana berlalang arah dan arah gerak. Nah, kita buat sumbunya, jadi ini sumbu y ke sana, kemudian sumbu x-nya ke sana. Ini searah dengan arah kemiringan ini, sumbu x-nya, kemudian ke atas adalah sumbu y. Penyelesaian pada sumbu y berlaku sigma fy sama dengan 0 karena benda tidak bergerak pada sumbu y, dia hanya bergerak pada sumbu x. Sigma fy sama 0, yang ke atas adalah positif, berarti plus n dikurang mg cos theta. Ke bawah adalah mg cos theta sama dengan 0, n sama dengan mg cos theta. Nah, berarti kita masukkan gaya gesek statis maksimumnya, jadi gaya gesek yang berlaku pada saat benda tepat akan bergerak adalah mu s kali n. Jadi fx max sama dengan mu s, n-nya kita masukkan ini mg cos theta. Kita lanjut untuk pada sumbu x-nya. Tadi sumbu y-nya sudah, sumbu x-nya ini, sumbu x-nya sebelah sini. Kalau dia mengarah ke arah sini berarti positif di sini, positifnya ke sini, ke sana negatifnya. Jadi positifnya adalah positif m sigma f x sama dengan 0. Ini m kali g sin theta kurang fx max. Ini belum bergerak ya, belum bergerak, makanya dikatakan sigma fx sama dengan 0. Tepat akan bergerak. Maka fx max sama dengan mg cos theta. Nah, bagaimana untuk mencari mu s-nya? Nah, kita bandingkan antara fx max ini, sehingga kita peroleh ini, kita masukkan ini ya, kita masukkan fx max-nya adalah tadi kita peroleh dari persamaan dasar fx max sama dengan mu s mg cos theta sama dengan juga ini sama mg cos theta. Jadi mu s-nya adalah mg cos theta per bukan cos di sini mestinya, ini mestinya sin di sini, mg sin theta. Jadi di sini mestinya mg sin theta per mg cos theta, bukan sini, soalnya ini ada kesalahan di sini. Saya tuliskan dulu ya, Nah, ini di sini adalah sin. Jadi saya ulangi, di sini adalah sin mg sin theta per mg cos theta. Jadi sin per cos sama dengan tangen dengan ini, sehingga kita peroleh besarnya dengan cara yang sama juga bisa peroleh mu k-nya adalah koefisien gesekan kinetis adalah tangen theta. Nah, misalnya ada soal yang mengatakan bahwa jika besar sudutnya 30 derajat dan ada masanya segini, berapa masanya, dan diminta adalah berapa koefisien geseknya, maka yang berpengaruh cuma sudutnya saja, tinggal kita masukkan saja. Misalnya sudutnya ada 30, maka dicari berapa koefisien gesekannya, berarti mu s sama dengan tangen 30, tangen 30 adalah sebesar sepertiga akar 3. Ini untuk menentukan koefisien gesek untuk benda yang berada pada bidang miring. Nah, beberapa contoh yang kita perhatikan, beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari di mana gaya gesek itu ada. Misalnya gesekan, ini gaya gesek ada dua, jadi ada gaya gesek yang merugikan, ada gaya gesek yang menguntungkan. Ini gaya gesekan yang timbul antara bagian-bagian mesin kendaraan itu menimbulkan mesin menjadi panas dan akan menjadi aus. Itu merupakan merugikan, sehingga diperlukan suatu oli atau pelumas agar permukaan dibatasi oleh oli dan tidak saling bergesekan secara langsung. Nah, ini merupakan gaya gesek merugikan, tapi dapat diantisipasi dengan menggunakan oli atau pelumas. Kemudian gaya gesek antara permukaan aspal dengan ban kendaraan ini juga merupakan merugikan, karena apalagi permukaannya kasar, maka akan menyebabkan ban menjadi cepat tipis atau habis. Nah, gaya geseknya dikurangi dengan menggunakan permukaan
aspal yang rata atau jalan yang licin atau tidak, tingkat kasarannya dikurangi. Berikutnya adalah gaya gesekan antara udara dengan angin. Jadi gaya gesekan udara menghambat laju kendaraan, misalnya pada mobil-mobil box, mobil besar, ukuran besar, kontainer itu sangat mempengaruhi gesekan udara sehingga memperlambat laju kendaraan tersebut. Karenanya dirancanglah suatu mobil yang menggunakan namanya mobil aerodinamis. Ini membuat mobil menjadi bergerak lebih cepat karena hambatan udara atau gesekan udara dikurangi. Selanjutnya adalah contoh gaya gesekan yang menguntungkan. Oke, ini adalah gaya gesekan yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah kita dapat berjalan kaki atau berpindah tempat karena ada gesekan antara sepatu kita dengan lantai sehingga kita bisa dapat berpindah. Bagaimana kalau permukaannya licin, agak susah kita berpindah. Karenanya gaya gesek pada lantai dengan sepatu itu sangat menguntungkan bagi kita sehingga kita bisa bergerak. Kemudian gaya gesekan pada rem cakram pada sepeda motor ini juga termasuk menguntungkan. Jadi sepeda motor dapat dihentikan dari kelajuannya dengan menggunakan rem cakram ini, di mana ada gaya gesekan antara rem karet dengan pelek roda pada gambar di atas memperlambat kelajuan daripada kendaraan. Ini juga menguntungkan. Kemudian berikutnya adalah gaya gesekan udara oleh parasut sehingga memperlambat kelajuan gerakan penerjun sehingga dapat mendarat dengan selamat. Inilah contoh gaya gesekan yang menguntungkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian materi tentang lift. Nah, pada konsep ini kita akan bahas tentang lift, bagaimana kita bisa bagaimana keadaannya kita ketika berada dalam lift, apa yang kita rasakan ternyata pada saat kita dalam lift, dimana pada saat lift bergerak naik terasa benda kita semakin berat. Ini pada lift bergerak naik badan kita akan terasa semakin berat. Namun sebaliknya pada saat lift itu bergerak turun ke bawah, badan kita terasa menjadi lebih ringan. Nah, bagaimana hukum Newton menjelaskan konsep ini? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, pada saat liftnya diam, pada saat lift diam, kondisinya normal seperti biasa. Pada saat lift diam, gaya yang timbullah gaya vertikal. Ini, jadi ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, pada saat ini berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 berarti plus W, jadi W kurang N sama dengan 0. Berarti W sama dengan N. Berarti W sama dengan M kali G. Bagaimana jika lift bergerak dipercepat ke atas? Nah, ini ada bendanya, jadi liftnya bergerak ke atas sebesar ke percepatan A. Maka berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena dia bergerak ke atas, maka yang mengarah ke atas diberi tanda positif dan ke bawah adalah negatif. Jadi plus N ini ke atas, plus N dikurang W sama dengan M kali A. Berarti kita ganti W-nya dengan M kali G. N sama dengan N kali G sama dengan M kali A. Berarti N sama dengan minus, jadi ini pindah ke ruas kiri. Berarti N sama dengan minus MA tambah M kali G. Berarti M sama dengan M A tambah G. Jadi M-nya adalah massa benda, kemudian adalah percepatan.
percepatan lift maksudnya, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan N adalah gaya normalnya. Bagaimana jika benda atau lift bergerak dipercepat ke bawah? Kita lihat gambarnya, ada lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, pada saat lift bergerak ke bawah dengan percepatan A, maka berlaku sigma F sama dengan M kali K atau hukum 2 Newton. Jadi kalau ke bawah positif karena sesuai dengan arah lift, ke atas adalah negatif, kebalikannya. Berarti plus W kurang N sama dengan M kali A. Kita masukkan M kali G sama dengan kurang N sama dengan M kali A. Oke, jadi N sama dengan pindah kurus kanan ya. Jadi N sama dengan MG kurang M kali A. Berarti N sama dengan MG kurang A. Makanya benda di sini terasa lebih berat pada saat terasa lebih ringan pada saat bergerak turun ke bawah, dan pada saat bergerak dipercepat ke atas benda badan kita terasa menjadi lebih berat. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang mengukur beratnya di lantai yang memperoleh nilai 700 Newton. Jadi beratnya 700 Newton pada saat dia diam ini liftnya. Kemudian dia mengukur beratnya dalam lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 4 meter per sekon. Di mana percepatan gravitasi bumi? Percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Berapakah berat orang itu yang terukur? Nah, pada konsep ini secara otomatis karena dia bergerak ke bawah, maka beratnya orang ini akan lebih dari berkurang karena dia bergerak ke bawah, terasa lebih ringan lagi. Nah, penyelesaiannya W sama dengan 700 Newton. Ini kok jadi M-nya adalah 70 kg dibagi dengan 10 meter per sekon. Jadi M sama dengan W per G 700 per 10 sama dengan 70 kg. Nah, berat orang yang berada dalam lift bergerak sama dengan gaya normalnya. Jadi beratnya orang yang bergerak dalam lift sama dengan besarnya gaya normal. Kalau gaya normal pada lift bergerak ke bawah berarti N sama dengan M G kurang A. Kita masukkan M-nya 70, G-nya 10, A-nya 4. 10 kurang 4 dah 6. Jadi 70 kali 6 dapat 420. Nah, ini sudah kelihatan bahwa berat orang dalam lift yang bergerak ke bawah itu ternyata beratnya berkurang dari 700 Newton menjadi tinggal 420 Newton. Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini mengenai gaya gesek dan manfaatnya serta contohnya serta bagaimana jika benda berada dalam lift. Jangan lupa silakan like, kemudian komen dan subscribe bagi yang belum. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Gunakan masker dan jaga jarak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.